Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mejua-jua ya aho. Dewan juri yang kami hormati dan para hadirin yang kami sayangi, sebelum kami memulai debat pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan tim kami. Kami dari Tim Falah Kasefose Universitas Sumatera Utara. Baiklah, saya Syakila Mulyana selaku pembicara satu tim pemerintah yang akan menyampaikan latar belakang mosi, definisi, argumentasi, dan mekanisme. Dan rekan saya Muhammad Farhan Ali Arahab selaku tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi dan bidasan. Dan rekan kami Muhammad Thorik Al-Fatih yang akan menyimpulkan jalannya debat dan menyimpulkan argumentasi dari pembicara satu dan pembicara dua. Baiklah, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan tim lawan yang saya banggakan serta para hadirin yang saya sayangi. Saya selaku tim pemerintah sangat sepakat dengan mosi yang berlaku di mana perkembangan vintage syariah di Indonesia telah berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Di mana saat ini literasi keuangan syariah masyarakat di Indonesia sangatlah minim. Padahal Dewan Juri yang terhormat, saat ini Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Muslim. Sehingga dibutuhkan perkembangan financial teknologi untuk mendorong literasi keuangan syariah di Indonesia. Saya mengambil beberapa definisi dari mosi yang berlaku. Yang pertama adalah financial teknologi syariah. Financial teknologi syariah merupakan layanan jasa digital yang mengikuti dan menerapkan aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Lalu literasi keuangan syariah merupakan kemampuan dalam mengelola keuangan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan edukasi konvensional yang dimaksud di sini adalah proses peningkatan literasi keuangan syariah melalui metode tradisional seperti ceramah dan sebagainya. Baik, saya akan membatasi pembahasan pada literasi keuangan syariah saja tanpa membahas regulasi dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat, saya memiliki 3 poin argumentasi yang mendukung mosi pada kali ini. Yang pertama adalah akses yang lebih luas. Financial teknologi memiliki akses yang lebih luas dan dapat mencakup seluruh masyarakat hingga ke lapisan bawah. Sehingga dengan perkembangan yang financial teknologi ini dapat mendorong literasi masyarakat yang minim akan keuangan syariah. Yang kedua adalah pendekatan interaktif dan real time. Pada platform financial teknologi telah disediakan fitur-fitur tambahan yang interaktif bagi penggunanya seperti simulasi investasi dan kalkulator zakat dan sebagainya. Sehingga ini akan membantu para pengguna lebih paham lagi mengenai dengan keuangan syariah dan mengimplementasikannya melalui fitur-fitur tersebut. Lalu yang ketiga adalah potensial vintage. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang memiliki peringkat 3 dari 64 negara di dunia dalam kategori Global Islamic Financial Report 2023, di mana perkembangan finansial teknologi di Indonesia itu sangat pesat. Sehingga ini bisa mendorong literasi keuangan syariah pada masyarakat, karena Indonesia sudah terbukti dapat peringkat 3 dari 64 negara dalam kategori finansial teknologinya. Saya memiliki 2 mekanisme solusi yang akan saya berikan pada kali ini. Yang pertama adalah peningkatan kolaborasi dan pengembangan konten edukatif. Dewan juri yang terhormat, kita bisa bekerja sama dengan pihak otoritas jasa keuangan dan Majelis Ulama Indonesia untuk menerapkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia terutama yang beragama Muslim. Dengan pengawasan agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Yang kedua adalah pengawasan dan dukungan regulator. Di sini pihak pemerintah dapat memberikan regulasi yang lebih ketat dalam perkembangan vintage untuk mendukung literasi keuangan syariah pada masyarakat. Dewan juri yang terhormat, bisa saja tim oposisi mengatakan bahwa edukasi konvensional itu lebih personal. Financial teknologi hanya menjangkau kalangan tertentu. Saya sangat tidak sepakat dengan hal itu karena financial teknologi ini sudah terbukti telah menduduki peringkat 3 dari 64 negara, di mana financial teknologi ini telah menyebar dan sangat berkembang pesat di Indonesia.
Sehingga jika dikembangkan lagi, financial technology ini dapat membantu peningkatan literasi masyarakat. Dan terbukti juga financial technology ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, di desa-desa atau di daerah terpencil itu telah disediakan akses jaringan, namun mungkin minim. Sehingga setiap masyarakat itu memiliki akses terhadap digitalisasi. Jadi dengan ada financial technology ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari dan mengenai keuangan syariah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pada era digital ini semua serba digital sehingga kita sangat membutuhkan perkembangan financial technology dalam mendukung literasi keuangan syariah di Indonesia. Selain edukasi finansial lebih relevan, edukasi finansial secara financial technology ini itu lebih efektif, di mana menyediakan fitur interaktif dan real time yang dapat mendorong masyarakat mengimplementasikan ilmu yang ia punya mengenai keuangan syariah secara langsung melalui fitur-fitur yang telah disediakan. Sehingga financial technology ini lebih unggul dibandingkan dengan edukasi secara konvensional, di mana edukasi secara konvensional ini dinilai lebih teoretis. Dewan Juri yang terhormat, semoga dengan penjelasan dan argumentasi yang telah sampaikan, Dewan Juri yang terhormat dapat mempertimbangkannya. Saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri terhormat dan juga kepada para tim lawan beserta para hadirin sekalian, saya sebagai pembicara kedua dan juga tim oposisi sangat menentang mosi ini, yakni perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional. Nah, mengapa saya menentang mosi ini dan juga hormat? Saya memiliki 3 argumentasi utama yang tentunya juga akan membida setiap argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah. Jadi yang pertama, Dewan Juri terhormat, kita bisa menilik dalam hal keterbatasan akses teknologi. Nah, jadi tadi tim pemerintah menyatakan bahwasannya fintech ini bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik itu di desa maupun di kota. Tapi Dewan Juri terhormat, bagaimana bisa masyarakat ini mengakses fintech bila mereka tidak memiliki perangkat dan juga akses teknologi memadai? Jangankan di desa yang jauh dan tidak memiliki teknologi, bahkan di kota sekalipun, banyak sekali masyarakat yang prasejahtera yang bahkan tidak memiliki perangkat yang memadai untuk dapat mengakses fintech ini. Dewan Juri terhormat, sehingga nantinya tentunya ini tidak dapat menjadi solusi yang tepat untuk semua kalangan. Sebaliknya, Dewan Juri terhormat, dengan adanya edukasi konvensional, ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan dari masyarakat yang masih sekolah hingga masyarakat yang telah bekerja, mereka semua memiliki akses yang sama untuk mendapatkan edukasi konvensional, sehingga nantinya hal ini lebih efektif dibandingkan fintech. Dewan Juri terhormat. Lalu Dewan Juri terhormat, poin yang kedua yang saya sampaikan itu adalah mengenai kualitas edukasi, yang mana tentunya dalam edukasi konvensional ini lebih baik dibandingkan dari fintech dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. Mengapa Dewan Juri terhormat? Karena sejati kita tahu bahwasannya sebagai seorang insan, seorang manusia, kita lebih mudah untuk memahami suatu materi jika dijelaskan oleh seorang ahlinya, jika mereka memaparkan secara langsung dan kita bisa langsung berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, jika kita menggunakan edukasi konvensional, tentunya akan ada para ahli-ahli di bidangnya yang menjelaskan secara langsung, dan tentunya hal ini akan lebih efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan fintech. Yang mana kalau di fintech mereka bisa memahami literasi keuangan syariah ini melalui fitur-fiturnya, tapi tidak ada yang menjelaskan lebih lanjut kayak mana dasar-dasarnya, kayak mana itu dasar keuangan ekonomi syariah, bagaimana istilah-istilahnya, itu akan lebih lanjut dijelaskan oleh para ahli-ahli. Sehingga Dewan terhormat, kami sangat menyarankan untuk lebih menekankan pendekatan edukasi konvensional untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, itu adalah risiko keamanan Dewan Juri terhormat. Nah, seperti kita ketahui, untuk masalah hal-hal yang berbasis digital ini banyak sekali risikonya. Mulai dari risiko keamanan data, kebocoran, dan berbagai hal lainnya. Dan tentunya hal ini tidak ada dalam edukasi konvensional. Dewan Juri terhormat, edukasi konvensional tidak hanya bebas dari risiko ini, namun juga lebih efektif untuk diterapkan. Tidak usah jauh-jauh, bahkan di sekelas Kominfo saja itu sudah pernah mengalami kebobolan. Apalagi lah di sekelas
fintech seperti ini. Bahkan di salah satu bank syariah yang ada di Indonesia tahun lalu juga pernah mengalami kebobolan, dan ini mungkin akan terus berulang kembali. Indonesia masih memiliki banyak PR dalam hal teknologi, sehingga akan lebih sesuai dan terhormat jika kita menerapkan peningkatan literasi ini melalui pendidikan konvensional. Alangkah baiknya jika pemerintah menyediakan kurikulum yang akan mendukung literasi keuangan masyarakat, baik itu keuangan konvensional maupun syariah, sehingga nantinya bilalah ini diterapkan di Indonesia dari pendidikannya misalnya, ini akan mendorong masyarakat muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini, sehingga literasi keuangan ini akan terpenuhi dan juga tercapai targetnya. Dan yang terhormat, selain itu, juri yang terhormat, masih banyak sekali kekurangan dalam hal fintech, seperti kurangnya akses teknologi masyarakat, lalu juga ada risiko keamanan dan juga edukasi yang dinilai masihlah rendah. Tidak seperti edukasi konvensional yang tentunya menjadi solusi yang lebih tepat bagi masyarakat, seperti yang telah dikatakan oleh pemerintah tadinya, masyarakat ini kan kurang literasi ya, sehingga kalau dia kurang literasi kan ditambah lagi lah mereka dipaksa untuk memahami dari fintech, itu tidak efektif, begitu hormat. Sehingga jika kita menggunakan edukasi konvensional, masyarakat lebih terdorong untuk memahami, untuk mendalami literasi keuangan syariah. Demikianlah argumentasi saya. Saya harap para dewan juri mampu menimbang lebih lanjut mengenai apa yang telah saya sampaikan. Untuk itu, terima kasih. Saya bangga sebagai tim oposisi. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, lawan yang saya banggakan, serta para hadirin yang berbahagia. Di sini saya selaku pihak ketiga akan menyampaikan simpulan atas pembahasan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah dan pihak oposisi. Pada hari ini kita mengangkat mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih potensial terhadap peningkatan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Pihak pemerintah memiliki latar belakang untuk mendukung mosi ini. Yang pertama, mayoritas penduduk Islam Indonesia, yang dimana seperti kita ketahui, penduduk rata-rata Indonesia ialah Islam. Dan yang kedua adalah masih kurangnya literasi keuangan syariah di Indonesia, sehingga dengan ini sangat dibutuhkannya fintech syariah dalam meningkatkan keuangan syariah Indonesia. Tim pemerintah memiliki 3 argumen yang memperkuat mosi pada kali ini. Yang pertama ialah akses yang lebih luas. Yang seperti kita ketahui, di era digital ini akses internet dan akses sosial sangat tersebar luas, baik dari desa maupun perkotaan. Yang dimana ini sangat memudahkan dalam peningkatan keuangan syariah. Yang dimana jika akses telah tercapai ke seluruh rakyat Indonesia, maka ini akan meningkatkan literasi keuangan syariah. Dan yang kedua ialah pendekatan interaktif dan real time, yang dimana dengan fintech syariah ini masyarakat bisa mengakses fitur-fitur untuk lebih mengetahui tentang keuangan syariah, seperti kalkulator zakat ataupun investasi tanpa keluar dari syariat-syariat Islam. Dan yang terakhir adalah potensial fintech, yang seperti telah disampaikan oleh pihak pertama dari tim pemerintah, Indonesia ialah negara peringkat ketiga dari 64 negara fintech syariah terbaik, yang dimana ini sangat berpotensi untuk Indonesia ke depannya. Lanjut ke pihak oposisi. Pihak oposisi memiliki 3 argumen yang tidak menyetujui musuh ini, sekaligus membidas argumen-argumen dari pihak pemerintah. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Walaupun akses teknologi sudah gampang ditemui di mana-mana, akan tetapi ada saja beberapa daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh internet ataupun media sosial. Dan tidak hanya dari teknologi saja, seperti kesenjangan sosial di mana tidak semua orang memiliki ekonomi yang cukup untuk memiliki perangkat elektronik, yang dimana ini sangat mendukung untuk edukasi konvensional. Dan yang kedua adalah kedalaman dan kualitas edukasi. Ya, seperti kita ketahui, edukasi konvensional ialah edukasi secara langsung kepada audiens, yang dimana audiens bisa mendengarkan atau berinteraksi langsung dengan ahli-ahli di bidang keuangan syariah tersebut, sehingga pemahaman akan mudah sekali dicerna oleh para masyarakat. Dan yang ketiga ialah risiko keamanan.
seperti kita ketahui, era digital sangat rawan tentang keamanan pribadi, seperti bocornya data-data pribadi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kementerian saja bisa terbobol, apalagi hanya sebatas fintech syariah seperti ini. Solusi dan rekomendasi yang saya jabarkan untuk mendukung inovasi perkembangan syariah, yang pertama ialah kolaborasi antara platform digital dan institusi pendidikan, yang dimana institusi pendidikan mempromosikan platform-platform fintech digital, yang dimana ini sangat mendukung untuk literasi keuangan syariah. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur digital, pemerataan infrastruktur digital, yang dimana daerah-daerah tertinggal yang tidak terjangkau oleh akses internet, di sini akan meningkatkan infrastruktur digital. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan dukungan, yang seperti telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Di sini kita butuh pengawasan dan dukungan seperti dari MUI, Badan Amil Zakat, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, sekian debat yang disampaikan oleh tim Falah ya, dengan mosi perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Kami dari tim Falah KSFOC Universitas Sumatera Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.